kurikulum PT saya di satu slide saja Oh, supaya rumahnya di tidak TCI. berlama-lama ya. Dekat itu yang Baik, dekat nama saya sesuai dengan yang ada di layar. Perlu diketahui bahwa dekat sekarang laundry itu penulisan ya. apoteker Iya. itu harus menempel di namanya. Jadi kalau ada Oh, yang ini teman-teman ya, yang yang perumahan masih yang menuliskan iya. apotekernya di belakang, mungkin di regulasi yang baru bahwa kata APT kecil, A-nya kecil, kemudian titik itu harus menempel di namanya. Ya. Jadi nama penulisan yang terbaru atau terupdate adalah seperti itu. Saya tinggal di Taman Cilulan Indah, tetangganya Potek ya. Jadi kalau saya lagi di rumah tuh ngelihat ke belakang tuh kampusnya Burani ya. Oke. Kemudian saya tinggal di TCI. Barangkali ini, ininya belum ada 2 email sebetulnya. Emailnya ini masih aktif, tetapi kalau mau email yang satu lagi memang ada. Kemudian NIDN saya Masya juga asesor Allah, pernah si BKD, beban Unpad. kerja dosen. Barangkali nanti teman-teman dosen ada yang membutuhkan S2, S3 asesori untuk ITB, di Masya ACC. Allah. Kemudian saya juga sudah teregistrasi di Subhanallah. Serdos sejak 2011 ya, bidang kimia analisis dan kimia medisinal. Untuk pendidikan S1 serta profesi saya di Unpad, kemudian S2 dan S3 saya di Sekolah Farmasi ITB, dan alhamdulillah salah satu berkah yang saya dapat S2 dan S3 saya diselesaikan dengan cum laude. Karena ini berbicara dengan mahasiswa, biasanya tidak saya sampaikan ya. Di S2 bahkan saya mendapatkan IPK 4,0, kalau bahasa di Jerman mungkin namanya summa cum laude ya. Kalau bahasanya Demian mungkin sempurna gitu ya. Ini bukan bermaksud sombong, tapi untuk memotivasi mahasiswa semua bahwa apa yang tidak mungkin itu bisa jadi mungkin ketika kita Beasiswa doktor belajar tuh, dengan Masya sungguh-sungguh. Allah. Anda bisa bayangkan saya lulusan UNPAD kemudian masuk lubang harimau gitu ya. Kayak TB menyelesaikan di farmasi, boro-boro yang penting Magisternya lulus juga aja pakai gitu ya. beasiswa, Tapi Masya ternyata ketika Allah. ditempuh dengan sungguh-sungguh, alhamdulillah hasilnya ternyata memuaskan. Kemudian beberapa prestasi mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya pernah dapat, saya studi S2 maupun S3 saya dibiayai negara, ya, termasuk dari pajak yang diberikan oleh Anda semua. Kemudian saya sempat mendapat bantuan seminar ke luar negeri ke Malaysia. Kemudian mengikuti beberapa PWC, visiting with class professor dari Kemenristek Dikti, termasuk yang di Jakarta. Kemudian mendapat hibah PDP, penelitian saya 2 tahun, penelitian dosen pemula saya dapatkan 2 tahun, kemudian penelitian disertasi saya juga dibiayai oleh pemerintah tahun 2017 penuh ya. Kemudian peraih hibah serta beasiswa doktor di KTBN 2015-2018. Oke. Sekali lagi ini tidak bermaksud sombong, tetapi untuk memotivasi. Saya suka bilang berkali-kali baik ke anak saya sendiri, kalau pencapaian mahasiswa saya lebih dari yang saya dapat, itu berarti keberhasilan dosen itu di situ. Ya, selalu saya sampaikan ke promotor saya juga sering menyampaikan itu. Jadi kalau ada mahasiswa yang bisa melebihi kita sebagai dosen, itulah justru kebahagiaan. Oke, baik kita mulai dalam sebuah materi kuliah. Anda nanti bisa masuk ke www.kubinyi.de ya, itu websitenya di Jerman. Salah seorang bapak kimia medisinal membuat perumpamaan yang sangat bagus. Jadi kalau Bapak Ibu atau saudara-saudara yang menghendaki pendalaman di materi kimia medisinal, Anda bisa berkunjung ke www.kubinyi.de. Di salah satu pengantarnya beliau menyampaikan gambar yang kita lihat bersama. Jadi pencarian obat itu atau penelitian tentang developing obat, pencarian atau pengembangan obat itu seperti kita mencari jarum di tumpukan jerami. Jadi kita bisa bayangkan jarum yang ukurannya kecil di dalam jerami, sehingga kita akan sangat kesulitan mendapatkan
obat, apalagi obat baru. Tetapi dengan beberapa metode nanti kita akan lihat dengan metode yang akan kita pelajari bersama hari ini, mudah-mudahan kita tidak seperti mencari jarum di dalam jerami. Nah, seperti kita ketahui bahwa obat apapun atau senyawa apapun, saya tidak membatasi dalam sisi obat, tapi karena ini di farmasi maka kita sebut sebagai drug. Maka obat apapun, jadi digarisbawahi, obat apapun tidak akan menghasilkan efek apapun ketika obat itu tidak mencapai ke dalam reseptor. Jadi obat apapun. Jadi kalau misalnya kita punya obat atau senyawa kimia apapun, ketika ini tidak bisa menembus barrier yang ada di dalam tubuh, baik itu yang bersifat lipofilik maupun hidrofilik atau hidrofobik dan hidrofilik, ya, maka dia tidak akan, kalau dia tidak nyampe ke dalam ini, kita sebut sebagai reseptor, maka obat itu tidak akan berefek apa-apa. Atau kita sebut sebagai, kalau dalam bahasa Sunda ada yang disebut mereka kembali. Jadi kalau Anda makan genjer, ya, nanti di mulutnya masih dalam bentuk genjer, nanti punten. Dalam PSS juga bentuknya masih genjer. Karena genjer itu tidak bisa dirubah seperti halnya glukosa, karena punyanya beta glukosinase bukan apa. Jadi amilum, pati dan seterusnya itu bisa kita rubah, bisa kita potong karena bentuknya apa. Tapi kalau genjer, ya, atau kita sebut sebagai bahan kayu itu adalah beta, sehingga kita tidak punya enzim itu, maka kita sebut sebagai mereka kembali ketika kita mengeluarkan feses, bentuknya masih seperti itu, tidak ada perubahan. Nah, itu contoh bahwa tidak terjadi metabolisme apa-apa. Nah, ketika obat ini bisa menembus barrier ini, kenapa ini saya buat zigzag seperti ini? Karena di beberapa bagian mungkin sangat individualis, atau di golongan-golongan tertentu rutenya bisa lebih zigzag dari ini. Nah, kita cepat saja, karena memang tujuan obat itu dibuat sedemikian rupa misalnya sampai ke dalam reseptor. Maka kalau sudah sampai di reseptor di sini pun tidak akan terjadi efek farmakologi kalau tidak ada interaksi. Jadi kalau bahasa anak muda sekarang, terus dideketin dan nembak-nembak gitu. Ya nggak ada lah, mau ditolak apa ini mau diterima nih ya. Nah jadi harus ditembak ini. Jadi kalau dekat terus ini ya terusnya berdekatan tapi tidak ada interaksi. Nah, ini juga tidak akan menghasilkan efek. Makanya si obat ini ketika nyampe ke reseptor itu harus mempunyai tempat tertentu yang kita sebut sebagai binding site atau active site. Ada beberapa istilah, tidak jadi masalah. Nah, ketika dia bekerja atau dia menempati binding site atau active site, maka keluarlah apa yang kita sebut sebagai efek farmakologi dengan turunan-turunannya. Jadi kita harus paham dulu, kalau kita membuat sediaan misalnya Fe itu bermanfaat begitu. Tapi kalau Anda nggak percaya, Anda potong nako di rumah sedikit aja, mungkin setengah mili kali setengah mili gitu ya, kemudian Anda telan, insya Allah di dalam PSS masih dalam bentuk Fe utuh, tidak termetabolisme. Tapi kalau Anda buat Fe itu dalam bentuk sediaan tablet sulfaperosus misalnya, kita minum tabletnya, maka akan berbeda efeknya. Nah itu tentu saja nanti banyak hal lain yang akan mempengaruhi efek farmakologi obat itu. Oke, seperti kita ketahui bahwa obat itu bisa berasal dari tumbuhan. Mungkin nanti di chat silahkan bisa menebak apa obat yang berasal dari tumbuhan, boleh. Tidak wajib, tapi kalau Anda tahu boleh. Kemudian bisa berasal dari hewan, bisa berasal dari mineral. Kemudian CADD ini Computer ID Drug Design, obat itu sekarang bisa didesain. Nanti saya akan berikan contohnya. Kemudian ada juga yang berasal dari mikroba atau bioteknologi. Nah, ke semua sumber obat ini tentu saja ada treatment, ada perlakuan, ada uji yang harus kita lalui. Nah, tetapi umumnya pencarian obat secara manual tidak memasukkan unsur Computer ID Drug Design ini akan mengalami kesulitan di waktu dan biaya. Nah, nanti akan kita sampaikan kenapa kita
melakukan ini semua di kimia medisinal atau di kimia farmasi untuk mempersingkat pencarian obat baru. Jadi seperti di awal bahwa kita mungkin sekarang tidak seperti lagi berilustrasi bahwa mendapatkan obat itu mencari jarum di dalam jeram. Nah, sekedar kita ketahui, ini tentu saja ini sudah jadi pengetahuan umum ya, bahwa ketika kita sudah mendapatkan calon obat, maka kita harus menguji klinik sampai dengan fase keempat. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 ini fase penarikan kembali atau evaluasi, nanti akan saya sampaikan di slide berikutnya. Yang menjadi konsen kita adalah bahwa biaya ini tahun 80-an nih kalau tidak salah, itu biayanya sekitar 1.000 juta US dollar atau 1 miliar dolar Amerika. Dan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan obat ini kurang lebih sekitar 15 tahun. Nah, tentu ini akan menjadi masalah ketika hal-hal yang terjadi di masa pandemi kemarin, misalnya untuk COVID-nya berlangsung hanya 3 tahun, kita membutuhkan obat saat itu juga. Bayangkan kalau kita melakukan pencarian obat sampai menjadi obat itu 15 tahun dengan biaya segitu, COVID-nya udah lewat, obatnya baru datang. Nah, tentu ini tidak kita kehendaki. Tetapi nanti kita akan lihat beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mempersingkat atau membuat shortcut terhadap penemuan atau untuk mendapatkan obat yang baru. Nah, yang jadi masalah juga dari artikel-artikel yang berhasil dikumpulkan bahwa apabila kita mempunyai 10.000 calon obat ya, ketika melewati fase 1, 2, 3, karena fase 1, 2, 3, karena fase 4 itu fase berikutnya, waktunya lebih panjang. Tapi deh kamu nyampe ke aku mah enggak mirip. Obat hanya dihasilkan satu. Kamu nyampe aku mah tangan kanan kamu teh tangan kiri berapa doain biaya yang sudah kita keluarkan. Bentar. Berapa effort kamu yang itu sudah tangan kita keluarkan, Lancan. ternyata kita hanya menghasilkan obat Lancan. baru satu obat. Nah, jadi sebagai ilustrasi nanti tukang mungkin ya, saya akan sampaikan ada sebuah buku mana aku bagus yang nemu nanti bisa dipelajari oleh tenaga kependidikan. Jadi ini seperti komik. Itu di aku mah tangan kiri. Saya sering memberikan ini bukunya Atlas Farmakologi. Jadi tetap aja kamu dimirorin juga, tetap di aku mah kiri. Dari 10.000 Ngerti gak? substance senyawa sintesis